Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi tentang tata surya ya. Tetapi sub materinya adalah judul materi besarnya adalah kemudian materi kita pelajari untuk jauh tata surya. Sekarang kita masuk di bab gravitasi bumi. Ya, pembelajarannya adalah nanti kita akan melakukan literasi bahan bacaan dari internet yang bisa mengelompokkan. Kemudian nanti kita akan praktikum menggunakan ayunan gandul. Ini ada dua hal praktikum. Nanti satu kelompok bergantian saja. Jadi kelompokannya ada yang mencari bahan literasi, ada yang praktikum saja. Ya. Oke, sebelum saya belajar, saya akan sampaikan pertanyaan terlebih dahulu. Ya, bahwasanya di dunia ini bumi kita memiliki daya gravitasi. Pernahkah kalian berpikir bahwasanya setiap benda yang jatuh pasti akan jatuh ke bumi ini, sedangkan kapal yang terbang itu tidak jatuh? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ada mesin. Ada mesin. Apa lagi? Ada yang jawab? Ada kayak Iya, kalau ada gaya gravitasi, maka kapal akan jatuh. Tapi kapal ini tidak jatuh. Kemudian, adakah di dunia ini yang tidak memiliki gaya gravitasi? Artinya kita bisa terbang bebas, melayang seperti yang angkasa, ada nggak? Atau yang bisa disebut dengan zero G, zero gravity, atau tidak adanya gravitas, itu bisa terjadi, ya, karena syarat tertentu. Ya, oke. Nah, sebelum saya lanjut pembelajaran, saya akan tampilkan terlebih dahulu kita tentang video apa itu zero G. Sebelum kita ngebahas tentang zero gravity, kita perlu ingat lagi, apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang memiliki massa di alam semesta. Contohnya gaya gravitasi bumi. Gaya ini berguna untuk membuat semua yang berada di sekitar jangkauan gaya tarik bumi untuk tetap berada di permukaan. Bayangkan apabila tidak ada gaya gravitasi, semua benda akan melayang di udara. Gaya gravitasi ini yang menyebabkan bulan tetap beredar mengitari bumi.
Dan gaya gravitasi matahari juga yang menyebabkan bumi tetap berada pada garis edarnya. Gaya gravitasi juga menentukan berat timbangan kita loh, karena massa tubuh kita dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi kalau kamu ngerasa berat, itu mungkin bukan salah kamu, tapi kamu hidup di planet yang salah. Para ilmuwan selama bertahun-tahun berusaha untuk menciptakan lingkungan zero gravity atau gravitasi nol, yang salah satunya berguna untuk melatih astronot yang akan terbang ke luar angkasa. Hingga pada tahun 1950, Fritz Haber dan Heinz Haber, ilmuwan kakak beradik yang berkebangsaan Jerman, mempresentasikan kemungkinan keadaan zero gravity yang didapatkan dengan melakukan penerbangan parabola. Terbang dengan menggunakan lintasan parabola adalah salah satu cara untuk menciptakan gerak jatuh bebas. Pesawat yang melakukan gerak parabola melakukan manuver dari sudut 30 derajat. Manuver ini meningkatkan gaya gravitasi secara mendadak sebesar 1,8 kali, atau dengan kata lain, berat badan kita bertambah sebesar 1,8 kali lipat. Pada saat ketinggian hampir mencapai 10.000 meter, pesawat melakukan manuver menukik ke bawah secara tajam, sehingga terciptalah jatuh bebas. Menukik ke bawah secara tajam ini mengakibatkan gerak jatuh bebas, kehilangan gaya angkat oleh pesawat secara tiba-tiba, dan mengakibatkan semua yang berada di dalam pesawat kehilangan berat selama 22 detik. Sensasi zero gravity sebenarnya sama dengan orang yang melakukan skydiving, namun badan pesawat melindungi kita dari terpaan angin. Fenomena ini mirip dengan yang kita rasakan di wahana histeria di Dufan atau roller coaster, di mana ada beberapa detik kita merasakan seperti melayang yang disebabkan oleh gaya angkat yang hilang secara tiba-tiba. Oke, balik lagi ke pesawat. Selanjutnya, gaya gravitasi naik 1,8 kali lipat ketika mendekati posisi bawah, dan pesawat naik kembali untuk melakukan manuver yang sama. Manuver zero gravity untuk melatih astronot biasanya dilakukan dengan melakukan penerbangan parabola sebanyak 40 hingga 60 kali. Dan katanya 2 dari 3 penumpangnya mengalami mual. Karena itu pesawat yang dipakai dalam latihan ini disebut dengan vomit comet, atau komet yang membuat muntah. Zero gravity. Itu ya, singkat tentang zero G atau tanpa adanya gravitasi. Jadi ketika pesawat itu naik dan turun kembali, itu ada yang namanya zero G. Jadi yang ada di dalam pesawat, ya, baru itu lumayan. Nah, dan kemudian berarti kenapa misalnya pesawat tidak jatuh? Karena adanya pergerakan, ya kan? Dan kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah kita mampu menuliskan apa itu gravitasi, apa itu gaya gravitasi. Yang kedua, kita mampu menemukan atau memahami, mengidentifikasi gaya gravitasi, ya, dengan benar. Jadi nanti menurut percobaan, nanti kita mengetahui gaya gravitasi yang ada di persyaratan gravitasi yang ada di sekolah kita ini berapa besarnya. Meskipun ada catatannya itu 9,8 meter per kuadrat, tapi semua benda kadang ada perbedaannya, gitu kan. Dan kemudian setelah itu kita juga akan mengalami kasus sebuah lift, ya. Kalian pernah mengalami ini? Pernah masuk lift di dalam hotel atau di mall? Lift bukan eskalator ya, lift ya. Jadi ketika kalian masuk lift, kemudian di sini ada video. Leonardo meminta selanjutnya dari Bang Juju, yaitu di bagi papan hotel, dan mempunyai yang dimulai tidak melakukan bahwa orang tersebut memiliki gaya. Saya katakan saja. Jadi ketika orang di dalam lift, coba kalian masuk lift, kemudian satu bawa timbangan berdiri, bukan? Kalian berdiri di atas timbangan, kemudian liftnya bergerak naik ke atas. Coba lihat jalur timbangannya. Berat apa ringan? Nah, kira-kira berat apa ringan? Ketika kalian naik ke atas, nah kemudian kalian coba turun liftnya. Lihat di liftnya, bendanya, jamnya atau jauh kiloannya itu ringan apa berat ya? Benar kalau dia kan sepeda menurut kalian ya, katakan
ulur. Kalau udah ke atas, biasanya tambah berat. Badan kita seolah tekan. Kalau udah ke bawah, maka badan kita akan terasa seperti itu. Ya, ini masuk dalam itu. Oke, sebelum eksplorasi, sebelum bagi kelompok, di situ di WA ada link link motivasi. Kalian baca dulu, kalian isi dulu beberapa menit ya. Saya kasih waktu 2 menit untuk baca, coba dibuka linknya. Di WA ada. Ya. Dan kelompok 1 Isa, Auzi, Evan, Sri, sama Irza. Sampai sini. Ayo. Dalam LKPD yang pertama itu seperti kita pertemuan yang lalu, ya, paham? Paham ya? Nah, kalian itu cari materinya, perhatikan perintahnya, kemudian kalian resume. Nah, kemudian yang terakhir adalah di lembar praktikum. Nanti satu kelompok ini dibagi siapa yang sudah lulus untuk praktikum di sini. Mengejar waktu, soalnya waktunya kurang lebih 1 jam saja untuk kegiatan itu. Jadi untuk presentasi. Perhatikan dalam lembar praktikum. Di sini tujuannya adalah menemukan kekuatan dari gravitasi atau kekuatan gravitasi di SMKS ya, betul Pak? Di sini ya. Menggunakan alat yang ada semua, ya, sudah siap. Kemudian saya akan contohkan bagaimana cara praktikumnya. Jadi langkah pertama adalah kalian bikin dulu. Di situ panjang tali pertama berapa senti? Panjang tali pertama adalah 20 cm. Jadi kalian nanti talinya berada di kisar 20 cm. Ini ya. Jadi nanti kita tarik di sini. Tidak. Nanti saya akan bagi busur derajat. Di sini ada busur derajat. Ya. Ini busur derajatnya. Saya bagikan satu-satu. Ya, busurnya. Ini busur derajat. Busur derajat ini adalah untuk menentukan sudut. Contoh, misalkan sudut di sini adalah kita ambil sudutnya hanya ya, nanti dilepas. Terlepas, tempatnya aktif. Hitung sampai 10 kali ayunan. 1.
Rumus hukum gravitasi Newton. Ada nggak? Rumusnya F sama dengan 2 R kuadrat. Nah, penjelasannya. Sekarangnya F itu gaya gravitasi, kalau G konstanta gravitasi. Berapa nilainya? Nilainya Konstanta gravitasi. 6,63. Ya, itu konstanta gravitasi. terus M1 masa pelajaran pertama, M2 pelajaran kedua, R itu jarak antara dua benda. Oh, jawabannya apa? Apa ini? Gaya gravitasi bumi itu apa? Nih, ya. Gravitasi bumi adalah gravitasi bumi pada suatu benda yang bergerak. Ya, kalau bergerak saya jatuh sama dengan bulan itu rotasi gravitasinya. Ini ya. Kemudian rumus gravitasi bumi adalah nih. Menurut hukum gravitasi Newton, F sama dengan benar apa yang disampaikan oleh Ayu, Firza Ayu. Ya, nah ini ya konstantanya nih, konstantanya adalah 6,62 kali 10 pangkat min 11 Newton per ini plus kilogram per satu. Oke, benda yang berada di daerah sekitar bumi. Ya, tadi kita praktik kita ini. Ya, ini rumusnya. Nah, kemudian manfaatnya ada 3 manfaat untuk gravitasi. 1. Menjaga badan bumi dan badan lainnya. Bayangkan kalau ada gravitasi mau pada tabrakan. Kemudian yang kedua, menjaga kestabilan bulan. Yang ketiga, menjaga kestabilan benda-benda yang ada. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Saya
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.